Jol? Ya, jadi Yosua 4 ayat 1 sampai 5. Oke. Belum ayo lihat dia. Yosua 4 pasal 4. Kedua belas batu peringatan. Ayat 1. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. 3. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. 4. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. 5. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah ayo dan angkat suku orang Israel. Amin. Ayat 6. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagimu? 7. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. 8. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka ke seberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. 9. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. 10. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Amin. 11. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. 12. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. 13. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. 14. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Amin. Neng Ike, ikut baca Neng Ike, ayat 16. Saya lewati dulu, Bu. Habis Oke, baik. giliran Langsung Ibu Bu siapa Haryani. nanti saya. Ya, Bu Haryani, 16 sampai 20. Iya. 16. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik
supaya naik dari sungai Yordan. 17. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu, demikian, keluarlah dari sungai Yordan. 18. Ketika para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering. Maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. 19. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. 20. Ke-12 batu yang diambil di sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Amin. Ida. 21. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? 22. Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan di sungai Yordan ini di tanah yang kering. 23. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Bu Harmoni. Ya, Yosua 5, penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. 1. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang. Tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. 3. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatkannya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. 4. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. 5. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum bersunat. Amin. Kaneti. Yosua 5 ayat 6 sampai 10. Kakak? Ya. Oke, makasih. Ayat 6. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu, sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. Ayat 10, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Amin. Makasih, Dek. 11. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu
pada hari itu juga, lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Panglima bala tentara Tuhan. Ayat 13, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang berhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Katanya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sudilah Yosua dan dengan mukanya di tanah, sudilah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Ibu Desi ikut baca di Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Di unmute Bu kalau ikut baca. Oke, saya dulu ya, Bu Desi nanti ya. Yosua 6 ayat, silakan Bu Desi. Baik, Yosua 6 ayat 1. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya, dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Amin. Bu Joli, mikrofonnya maaf Bu. Sorry, ya. 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut itu." 7. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilinglah kota itu." Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. 8. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. 9. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Amin. Kamarina, lanjut. Balik ke aku ya. Ayat 11 sampai 15 ya. Yosua 6 ayat 11.
Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengendarainya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. 12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjanjilah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. 14. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. 15. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Amin. Ayat 16. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. 18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya kamu jangan mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. 19. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. 22. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. 23. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. 24. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. 25. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Amin. Sampai 27, Bu. Oke. Nanti ke rumah. Baik. 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya,
terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. 27. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia seluruh negeri itu. Di seluruh negeri itu. Amin. Kita ke Roma ya, ke Roma lanjut Ika. Ya. Roma 3. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ayat 2. Banyak sekali dan di dalam segala hal pertama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ayat 3. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ayat 5. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Amin. Ya, Ibu Haryani. Ayat 16. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat kehukuman. Semua manusia adalah orang berdosa. 9. Janji bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Amin. Ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 12. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. 14. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. 15. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Amin. 16. Keruntuhan dan kebinasaan mereka ditinggalkan di jalan mereka. 17. Dan jalan damai tidak mereka kenal. 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin. Kaneti 21 sampai 25. Ya. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena karunia telah dibenarkan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sampai situ ya, Dek? Ya, selesai. Silakan Bu Mensi. Ya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan, tidak melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Silakan Bu Desi. Ayat Pasal Roma 4 Ya. ayat 1. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 4. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya akan diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang membenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat 10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Amin. Gabriel. Ya, Roma 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak tersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. 12. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. 13. Sebab bukan karena hukum Taurat
telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. 14. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikannya Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Amin. Ibu Renti, ayat 16 sampai 20. Ikut baca. Di unmute kalau mau ikut baca ya, Ibu Renti. Oke, lanjut ke Grace ya. Ibu Grace ikut baca. Kalau ikut baca di unmute, Bu. 16 sampai 20. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. 24. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, dan yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersaat teduh sejenak. Kita percaya bahwa Roh Kudus menanamkan satu rema yang siap kita bagikan satu sama lain.
ibu-ibu, kita sudah selesai bersaat teduh. Silakan bagi ibu-ibu yang punya rema setelah pembacaan tadi bisa di-sharingkan. Silakan. Jadi kita tadi sudah sama-sama baca ya, jadi mengenai di Yosua 4. Jadi Yosua 4 itu secara singkat itu adalah tentang perintah Tuhan kepada Yosua untuk mendirikan 12 batu peringatan ya. Jadi diambil dari tengah sungai Yordan yang kering setelah bangsa Israel berhasil menyeberang Kanaan. Lalu di Yosua 5 di situ mengenai penyunatan generasi Gilgal ya sebagai tanda perjanjian ya gitu ya. Lalu mengenai perayaan Paskah pertama di tanah perjanjian dan berakhirnya mana ya yang digantikan dengan hasil tanah Kanaan. Lalu di Yosua 6 itu mengenai kejatuhan Yeriko ya yang di bawah pimpinan Yosua. Kemudian di Roma 3 itu membicarakan tentang seluruh manusia baik Yahudi maupun non-Yahudi. Sebenarnya semua itu telah berdosa ya. Jadi di sini ditekankan pada pembenaran manusia bukan karena hukum Taurat, tetapi itu karena anugerah cuma-cuma ya melalui iman. Di Roma 4 itu juga mengenai pembenaran oleh iman, di sini menggunakan Abraham sebagai contoh ya. Tanpa berpanjang-panjang silakan. Mungkin ada yang mau sharing rema, dipersilahkan. Ibu-ibu, Kak Marina, Kak Neti, Bu Lina, Bu Mensi, Neng Ika, Ida, Desi, Gabriel, Ibu Grace, silakan. Kalau saya ya dulu ya, saya tertarik dengan jatuhnya Yeriko ya. Saya melihat satu pembelajaran di sini. Tadi saya sudah catat mengenai peristiwa Yeriko ini ya. Tadi kan kalau nggak salah Bu Marina ya yang membaca. Mereka harus berkeliling selama 7 hari di 15 tadi. Tetapi pada hari ke-7, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar mencing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Nah, dan seterusnya ya. Jadi di bawah juga dikatakan, lalu pada hari ke-7 kalinya meniup sangkakala. Jadi saya melihat di sini bahwa mereka ini setia ya, bangsa Israel ini setia untuk melakukan setia untuk melakukan sesuatu yang mungkin mereka belum tahu ini sebenarnya untuk apa sih aku melakukan itu gitu ya. Jadi setia di dalam proses, jadi bukan hasil instannya. Nah, saya melihat bahwa mereka harus berkeliling selama 7 hari tanpa melihat hasilnya langsung di dalam aplikasinya di dalam hidup gitu ya. Bahwa di dalam hidup kita ini sebenarnya membutuhkan satu proses gitu ya. Jadi tidak ada segala sesuatu tuh yang instan, sama seperti kita sekolah contohnya. Masuk sekolah tidak hari pertama kemudian hari keduanya langsung lulus, tidak, tetapi ada jenjang. Dari SD itu pun harus 6 tahun, SMP itu pun harus 3 tahun, lalu kuliah. Nah, demikian juga ya di dalam hidup, dalam berkarir itu juga begitu. Dimulai dari posisi yang biasa dulu. Nah, setelah terlihat dalam berproses ternyata orang ini memenuhi kriteria tertentu, maka dia akan melihat hasilnya, dia bisa dipromosikan. Gitu ya. Jadi, saya melihat bahwa ketika kita tidak cepat menyerah pada sesuatu, kita akan bisa menikmati hasilnya kemudian. Ya, jadi kayak berenang-renang dahulu, bersakit-sakit dahulu, baru apa itu gimana ya, berenang-renang dahulu, bersakit-sakit dahulu, apa sih kok jadi lupa, bersenang-senang kemudian. Itu dia, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Jadi ada satu proses yang harus kita jalani, walaupun kadang-kadang kita tidak tahu kenapa sih aku harus melakukan ini, karena pada saat kita menjalani proses itu kita nggak sadar gitu loh. Tetapi
ketika kita taat aja, kita jalani proses itu, artinya tanpa harus berpikir yang aduh kenapa, tapi membiarkan proses itu berjalan dan kita siap di proses, maka akan ada hasil yang siap kita nikmati gitu ya. Saya percaya itu juga terjadi di dalam kehidupan kita ya. Kita semua menjadi kita saat ini itu karena ada satu proses yang panjang juga di dalam perjalanan hidup kita. Lalu mengenai tembok Yeriko di sini mana tadi ya yang mereka bersorak-sorai. Oh ya, Yosua 6 ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu. Segera sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar, oh ini dia. Maka runtuhlah tembok itu dan mereka memanjat masuk ke dalam kota ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ini aplikasinya ya di dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita ini mempunyai tembok Yeriko di dalam hidup kita masing-masing. Jadi itu banyak ya perumpamaan di dalam firman perjanjian lama ini yang luar biasa. Saya membaca bahwa tiap manusia, tiap kita itu mempunyai tembok Yeriko di dalam kehidupan kita ya. Setiap orang itu punya tembok. Nah, tembok itu apa? Ya, permasalahan itu apa? Yaitu kita punya masalah keuangan, kita punya ketakutan, kita ada kebiasaan buruk yang kita simpan, tapi orang lain tidak tahu. Dan kita semua yang di sini punya 14 orang ini punya kebiasaan buruk yang orang-orang tuh nggak tahu gitu ya. Hanya kitalah yang tahu ya. Lalu ada juga hubungan yang rusak. Nah, ini semua ya, bagaimana kita bisa meruntuhkan tembok kita itu, bagaimana kita bisa memecahkan atau menerobos tembok itu, seperti ini tadi, bersorak-sorailah bangsa Israel gitu ya, dan mereka bisa meruntuhkan tembok itu, yaitu bukan karena kekuatan mereka sendiri, bukan karena kekuatan kita sendiri ya, bukan dengan kekuatan manusia kita, tetapi di situ karena ada iman. Kita punya iman kepada Tuhan dan ada ketekunan gitu ya. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita gitu ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu 100% dan kita 0%, ketika kita percaya ya bahwa masalah yang tembok Yeriko yang kita hadapi ini enggak seberapa di mata Tuhan ya, dan dengan tekun dengan iman, saya percaya seperti orang Israel, mereka bersorak-sorai masuk menyerbu dan merontokkan tembok Yeriko. Demikian juga kita, ya, masalah apapun yang kita hadapi, dengan iman kita percaya bahwa masalah-masalah tembok Yeriko kita pun pasti bisa kita terobos. Ya, karena itu pun terjadi ya di dalam kehidupan saya, dan saya percaya ya bukan saya aja yang punya masalah ya, kita di sini masalah sama, kita punya tembok Yeriko masing-masing. Dan saya satu lagi yang saya belajar di sini ya, di sini saya melihat bahwa bangsa Israel itu bisa menjadi satu tim. Tadi saya baca di mana ya tadi ya. Jadi mereka itu punya kesatuan hati. Jadi saya melihat begini, adanya kesatuan hati bangsa ini ya, sehingga ketika mereka bisa bergerak bersama, mereka tuh berhasil menang. Nah, saya melihat di dalam keluarga saya aja ya, saya menyadari gitu ya, sebenarnya keluarga itu juga adalah tim, dan sesungguhnya keluarga itu sebenarnya juga harusnya saling mendukung. Suami mendukung istri, istri mendukung suami, anak mendukung orang tua mendukung anak. Nah, ketika semuanya itu saling mendukung, ketika semuanya mempunyai kesatuan hati, maka akan ada satu hasil ya yang bisa dirasakan bersama gitu. Nah, dalam kenyataannya ya saya menyadari gitu ya, kadang-kadang ya misalnya contoh, sebenarnya kesatuan hati itu kan sebenarnya menurut saya itu satu hal yang sangat sepele gitu ya. Contoh misalnya, saya punya acara, teman saya diundang sama teman saya gitu. Saya bilang sama suami saya, aku diundang temanku nih lebaran, contohnya ya. Kamu aja lah pergi sendiri, nih contohnya pertama suami. Itu kan kita sudah rasa sedih ya. Terus anak-anak diajak, ayolah temenin mama yuk, masa 1 tahun sekali aja kalian nggak mau ikut sih? Wah, semua bilang nggak mau lah mama aja. Nah, itu udah nggak satu. Tapi ya gitu ya, ketika suami ternyata, ayo aku temenin gitu ya, itu aja kita sudah merasa bahagia. Nah, saya pun membalik ke keadaan gitu ya. Jadi misalnya kayak suami misalnya ada acara, termasuk juga misalnya ya
anak-anak lah suami aja dulu yang penting gitu ya dengan kegiatannya atau kegiatan sosialnya. Terus mungkin secara tulisan dia nggak bilang ayolah kamu ikut gitu, tapi saya percaya bahwa kehadiran seorang istri itu pun sebenarnya diperlukan gitu ya. Makanya saya pun harus ada hati yang rela dan memaksakan diri, mungkin males, capek gitu ya, harus bisa mendukung gitu loh. Karena kesatuan itu ternyata sangat penting. Kesatuan di dalam satu keluarga. Karena seperti halnya bangsa Israel ketika mereka bersatu hati, ketika mereka sama-sama taat, ternyata apa? Mereka berhasil menuju satu kemenangan. Maka itu juga di dalam keluarga. Ketika di dalam keluarga suami, istri, dan anak bisa menjadi satu tim kerja yang sehati, maka tanpa kami sadari sebenarnya kami pun merasakan hasil bersama gitu ya, ada kesatuan hati, maka kita dapat merasakan satu hasilnya, gak usah mulu-mulu. Satu pertama paling penting ini kesejahteraan di hati gitu ya. Siapa yang kesindir tuh? Jadi ada kesejahteraan di hati ya, karena ya kalau saya refleksikan, saya ya kadang-kadang gitu, kalau malas itu ya malas karena capek, tapi saya tahu sebenarnya mungkin kalau di balik keadaan kadang-kadang kalau suami saya malas nemenin saya, padahal ini perlu kehadiran suami anak, ya saya agak kesel juga gitu kan, tapi saya jadi kok rasanya nggak sejahtera gitu ya, sedih gitu kan. Tapi kalau dia menemani kok saya senang, oh berarti saya pun harusnya begitu. Nah, jadi mau mencari damai sejahtera suami, istri, termasuk anak itu memang harus kita mau mengorbankan diri kita ini gitu. Jadi agar kita bisa menang ya, menang di dalam, menang di luar. Bukan dari luar aja kelihatan pasangan suami istri yang kompak, padahal hatinya manyun, tetapi juga di dalam itu harus menang. Jadi itu ya refleksi saya. Silakan ibu-ibu mungkin mau nambahkan, monggo. Kak Neti atau Kak Marina, Bu Eti, Bu Desi yang kesindir. Silakan. Kak Marina, Kak Esta, Kak Neti. Saya, Bu. Nah, Bu Eti silakan. Tadi Ibu bahas tentang tembok Yeriko ya. Secara rohani, banyak tembok-tembok yang masih menjulang tinggi di setiap hidup kita ya. Menjulang tinggi, lebar, tebal. Ada yang namanya tembok keangkuhan, ada namanya tembok ratapan, ada namanya tembok berbagai macam pergumulan yang dibangun oleh diri kita masing-masing ya. Sebagai pertahanan diri supaya jangan diketahui orang di luar sana. Tetapi Tuhan tahu bahwa tembok-tembok tersebut harus diruntuhkan. Nah, seberapa kita berimannya kepada Tuhan, kalau tembok-tembok tersebut masih menjulang tinggi, masih tebal, masih lebar, masih luas, dan itu harus dikikis sedikit demi sedikit. Dengan apa? Dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu Raja Maha Besar yang mengetahui segala seluk-beluk kehidupan kita sampai ke dalam tulang sumsum kita. Karena dialah pencipta kita. Jadi saya diingatkan kembali bahwa tembok-tembok tersebut harus diruntuhkan dengan bunyi-bunyian dan sorak-sorai, yaitu dengan puji-pujian yang dipanjatkan kepada Tuhan dan sorak-sorai yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan runtuhlah tembok tersebut satu persatu dengan keyakinan iman yang besar kepada Tuhan. Dan ada di dalam Roma tadi, dengan iman saja kita bisa diselamatkan walaupun kita tidak melakukan apa-apa. Di sini dikatakan, saya lupa lagi, saya tidak menyimpan. Di Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutup dosa-dosanya. Berbahagialah manusia
yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ucapan syukur yang tak terhingga harus keluar dari bibir mulut kita. Lewat pembacaan firman Tuhan setiap harinya. Ada tembok-tembok satu persatu yang dirontokkan, yang diluluhkan, yang dihancurkan. Lewat berbagai macam firman yang kita baca dari awal sampai akhir nanti, pasti ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan nyatakan kepada setiap kita, yang ingin setiap kita itu dipulihkan rohnya, dipulihkan hatinya, supaya kita menjadi orang-orang yang bermakna, orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati janji Tuhan, seperti Rahab ini, karena sudah menolong Yosua dari pengejaran orang-orang di Kanaan tersebut. Jadi nikmatilah kehidupan kita di dalam Tuhan dengan caranya menghancurkan semua tembok-tembok yang sedang kita bangun, yang dengan tidak sadar itu masih kita pelihara. Terima kasih Ibu, itu dari saya. Amin, luar biasa ya. Saya jadi ingat kemarin, ada Lina di sini, dia bersaksi ya. Apa itu, tidak mengucapkan kata-kata yang nggak baik gitu. Tetapi karena setiap hari membaca firman itu kayak diingatkan, jangan ngomong sembarangan. Nah, itu pun terjadi. Saya percaya ya, kita setiap hari membaca firman itu tidak akan pernah namanya sia-sia. Amin. Firman itu nggak usah dihafal, tapi dia melekat dan sudah mendarah daging dengan diri kita tanpa kita sadari. Sehingga ketika kita nggak melakukan satu hal yang nggak benar gitu ya, itu sudah ada yang warning, sudah ada yang mengingatkan ya. Roh Kudus itu yang mengingatkan untuk kita bisa menguasai diri kita ya. Nah, saya percaya bahwa kita itu menang pun kalau tanpa sadar, di luar kontrol, terjadi hal yang kita tahu, ya ampun ini nggak benar gitu, itu kita disadarkan gitu ya, kita disadarkan dan kita cepat-cepat bertobat. Seperti tadi Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Ya, jadi itu tadi ketika kita melakukan satu hal di luar kesadaran gitu ya, itu kita kan cepat, ya Tuhan ampuni aku gitu ya. Jadi bukan satu dosa yang dilakukan secara sengaja, tetapi tanpa sadar terjadi, dan kita diingatkan untuk kembali bertobat gitu. Dan kita ingat Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Baik, terima kasih Bu Etia, kita harus menang di dalam dan juga menang di luar. Silakan, siapa lagi yang mau sharing? Lina mau sharing? Kak Esther, silakan Kak Neti. Ya, shalom semuanya, sudah lama tak bersuah. Shalom. Dengar deh? Iya, dengar. Silakan. Kami nyimak. Ya. Tadi waktu kita baca di Yosua 4, ya, Yosua 4 ini tentang peringatan. Nah, tadi waktu kita baca Yosua, saya ingat tentang bagaimana Yosua ini memimpin bangsa yang tegar tengkuk, ya kan? Pengganti Musa kan dia. Nah, dalam pelayanan aja pun saya pikir tidak perlu banyak-banyak. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke, ya itulah dia kerendahan hati Yosua, itu yang saya dapatkan. Lalu Yosua mendapatkan dari waktu pembacaan kita tadi yang kedua, Yosua bilang begini, Tuhan bilang begini, ayo pilih 12 suku, supaya dari 12 suku ini ada tanda batu. Lalu kata Yosua begini, katanya, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, ayat 6 ya, ayat 6, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberang sungai Tuhan. Sebab itu batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi saya dapatkan begini, peringatkan ini akan sampai ke anak cucumu bahwa bagaimana kasih setia Tuhan itu tak pernah habis-habisnya. Tanda-tanda mujizat terjadi, ya kan? Menyeberang
menyeberang laut, begitu tongkat terbelah laut. Nah, saya tadi ingat gini, saya selalu katakan sama kedua anak saya, ini di putaran terakhir saya bilang, jangan ada kata kesombongan, tapi andalkan Tuhan dalam setiap perkara. Supaya apa? Dalam setiap pergumulan, enak apa enggak enak, itu mampu bersyukur, saya bilang. Makanya saya katakan anak saya si Eliezer, ya, saya berdoa, sesuai namanya Tuhan pakai dia. Yang satu Nepaya, sesuai namanya biarlah jadi dia pemuji penyembah. Bukan enak mendidik anak sekarang itu lebih pintar dari saya, dari kita. Oh, dia katakan, kita mengingatkan satu, dia udah menjawabnya dua. Itu yang saya katakan. Tapi tidak jemu-jemunya saya katakan, baca firman aku, masuk dalam pujian penyembahan aku, supaya pada waktunya nanti kamu kuat dalam setiap pergumulan. Makanya tadi waktu, oh iya memang harus begini. Ini di putaran terakhir anak-anak muda sekarang banyak sekali terpelosok. Karena apa? Pekerjaan yang sangat menyita waktu sehingga dia lupa berdoa, pergumulan yang membuat dia tidak kuat sehingga lupa berdoa. Itu yang saya dapatkan ya. Itu di Yosua 4. Terus Yosua 5 tentang penyutatan. Betul kata Ibu Eti. Ya, saya penyutatan itu adalah artinya karakter. Lewat membaca kebenaran firman Tuhan. Betul, saya diingatkan. Ada satu disunat. Kalau disunat berarti kikis, sunat kikis. Jadi ada penyutatan karakter. Makanya Tuhan katakan, aku hari berganti hari Tuhan perbaharui, dan urapan Tuhan itulah yang mengubahkan kita. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, artinya nggak ngerti dong apa isi hatinya Tuhan. Tapi lewat membacakan firman Tuhan, kita aminkan karakter. Kita ini orang berdosa. Saya bilang sama anak-anak, kita orang berdosa. Tapi kita ada seperti ini semua karena anugerah. Gitu. Itu yang ayat kelima. Terus jatuhnya Yeriko. Yeriko adalah Yeriko adalah lambang kesombongan. Setiap orang yang sombong pasti akan jatuh. Pasti akan jatuh. Karena apa? Dia mengandalkan kekuatannya. Makanya Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Makanya ini jatuhnya Yeriko adalah lambang dari kecongkakan. Nah, saya dapat di Roma, betul, semuanya ini karena anugerah Tuhan, bukan karena gagah perkasa. Di kayu salib Tuhan katakan sudah selesai, dosa, kutuk dosa sudah aku bayar lunas di kayu salib. Dan aku katakan sudah selesai. Nah, ke bagian kita seperti Abraham. Abraham dibenarkan karena iman. Kita juga dibenarkan karena iman, pengharapan kepada Yesus Kristus. Sampai Maranatha. Itu aja sih yang dapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Kak ya, luar biasa dan sudah komplit ya. Jadi memang ibu-ibu benar katanya Kak Neti ya, tantangan kita ibu-ibu ini yang punya anak-anak zaman sekarang ya, mereka lebih pintar daripada kita. Kita cuma ngomong satu kata, mereka bisa 10 kata ya. Nah, kembali saya juga seperti Kak Neti itu ya, berusaha menanamkan kepada anak-anak mengenai itu tadi, bahwa segala sesuatu yang mereka terima, yang mereka peroleh itu asalnya dari Tuhan. Dia memang tidak kelihatan, ya, tidak terlihat. Nah, mungkin seperti itu tadi ya, mereka tuh mungkin belum nyampe ke situ. Ini karena anak saya masih kecil, belum nyampe. Tapi saya perkatakan aja bahwa segala sesuatu yang kalian peroleh, kalian bisa makan, bisa sekolah, itu karena luar biasa Tuhan memberkati kita, memberkati kalian juga. Nah, mereka terbiasa juga melihat saya membaca firman seperti ini ya, walaupun mungkin kadang-kadang mereka tertawa, kenapa sih baca gitu. Tapi kami tetap ada mesbah keluarga. Mungkin mereka belum mengerti, tapi membiasakan ya, bahwa fondasi segala sesuatunya hidup mereka itu adalah firman Tuhan. Jadi kita ini tugasnya orang tua itu memang mulutnya itu harus nyinyir ya, baca firman, jangan lupa doa, ingat ini semua dari Tuhan. Sampai pada masanya nanti mereka akan memahami gitu ya. Sampai pada masanya Tuhan itu akan mencelikkan mata mereka sendiri, mata rohani mereka sendiri, dan menyadari bahwa selama ini orang tua mereka ini cerewet itu
itu mereka akhirnya menerima manfaatnya gitu ya. Saya juga ngalamin Kak Neti ya. Mungkin ibu-ibu lain di sini yang punya anak ya, yang sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing dan dengan logika mereka yang seperti ini, kita memang jangan pernah jemu-jemu mendoakan anak kita, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Ya, saya betul-betul mengimani itu karena sudah banyak hal yang Tuhan jawab ya, walaupun waktunya lama, tapi saya melihat bagaimana luar biasanya kuasa daripada doa itu. Ya. Ada lagi ibu-ibu yang mau Oke, kakak kasih kesaksian sedikit ya. Memang kakak dengan keluarga enggak, Dek. Tapi dengan adik saya yang nomor 2, kakak kan paling besar. Saya itu setengah 6 atau jam 6 tuh kami sudah berdoa pakai via telepon. Rupanya anak-anak mendengar. Ponakan aku di sini pun mendengar, anak aku juga mendengar. Lalu anak saya yang Elisa bilang, Bapak, saya nggak perlu contoh jauh-jauh, tapi ada mama depan mata saya. Hidupnya sehat, ya, dia tidak ngoyo, dia bilang begitu. Waktunya juga saya tahu bukan ke sana kemari, memang lebih banyak berdoa. Saya nggak usah jauh-jauh. Nah, itu bagian anak saya. Terus rupanya adik saya ini jadi berkat. Kebetulan pada waktu itu biasanya ada di rumah, tidur. Udah gitu kami berdoa pujian, penyembahan, terus baca firman. Terus dia turun, karena di atas dia turun. Loh, siapa yang baca firman ya? Terus dia itu kemarin kesaksiannya. Saya terpukul, katanya gitu. Saya sendiri aja nggak pernah baca firman Tuhan. Nah, mulai dari itu saya jadi baca firman Tuhan, Bu. Dia bilang. Nah, inilah satu kesaksian kan. Jadi betul banget. Memang harus berani bayar harga. Mau dihina orang, oke saja. Suamiku bilang, kamu kerjanya berdoa. Biarin, memang yang aku tahu hanya berdoa. Ya kan? Biarin, mau dihina, mau diapain, biarin. Yang penting asal jangan Tuhan yang hina aku. Itu dalam hati saya. Nah, tahu nggak, Dekku? Ini mujizat loh ini. Suami kakak ini sakit nih. Nah, makanya kakak nggak ikut ke sini karena waktunya bentrok. Ada di rumah sakit. Nah, serangan jantung, kakak pulang ke Medan. Waktu di Medan, kita itu diproses di rumah sakit, ada Malik. Diprosesnya cukup lama. Nah, entah kenapa saya memang sudah awalnya pergilah ke Jakarta, tapi saya dapat hikmat, coba ke Jakarta. Sampai di Jakarta kita udah deal loh, Dek, udah deal untuk operasi bypass. Sebelum operasi bypass ternyata paru-parunya muncul. Pending kan bypassnya. Nah, kemarin seminggu ini syarat terjepit. Jadi saya bilang sama suami, kalau enggak begini, kamu tidak akan pernah, waktu saya berdoa, kamu tidak akan mendengar. Waktu saya baca firman Tuhan, kamu tidak akan mendengar. Karena kamu sibuk dengan urusan kamu. Tapi saya percaya banget, karena Roh Kudus yang mengingatkan, inilah waktunya dalam pendidikan. Pendidikan tidak enak supaya naik kelas. Itu Dekku, Tuhan berkati. Yes, terima kasih Kak untuk kesaksiannya ya, luar biasa ya. Ibu-ibu lain, ada mau sambung? Kak Marina mau kesaksian? Aku kesaksianku untuk aku aja ya, Jol. Ya, nggak apa-apa, silakan. Untukku juga boleh. Saya memang dari dulu masalah jatuhnya tembok Jericho ini kayaknya tersentuh di diri aku gitu. Memang tembok Jericho ini juga kan si Yosua ini dapat dari Tuhan memanggil muridnya berapa orang, 12 orang, terus mengelilingi berapa hari dengan iman kan ya, baru bisa rubuhlah tembok Jericho ini. Jadi saya makanya tertegur diri saya begini, seperti dibilang Joli tadi, semua kita ini pasti ada tembok di dalam diri kita ini, terutama saya lah ya. Saya banyak sekali tembok-tembok yang keras di hati saya, di pribadi saya. Jadi di sini antara iman, tapi aku percaya begini, kalau kita iman saja memang nggak bisa saya, menurut saya gitu. Contohnya kayak saya gitu, walaupun saya beriman, saya
pasti sehat, saya bilang ya. Saya imani saya sehat kok gitu ya. Saya kata orang, kamu sehat ya, ya sehat. Saya imanin saya sehat. Tapi di samping saya imani saya sehat gitu, iman itu tidak cukup. Kalau hanya kita mengandalkan iman saja tidak cukup. Kenapa aku bilang nggak cukup? Karena kita harus juga cek dan recheck bagaimana pola hidup kita, bagaimana pola makan kita sehari-hari gitu. Termasuk saya tadi. Walaupun saya beriman, saya sehat, kalau saya tidak taat dalam hidup ini, percuma aja gitu ya. Soalnya saya orangnya rakus. Masalah kecil dulu. Apa aja masuk. Bus kota masuk. Jadi tadinya aku bilang aku sama orang aku sehat kok gitu. Ada juga gengsiku kalau aku bilang aku nggak sehat gitu ya. Ada juga aku ya namanya manusia kan, seperti di Roma tadi, manusia semua udah berdosa ya, termasuk aku udah berdosa. Ada aja. Jadi aku mikir oh ya, tadi dengan aku baca ini memang benar sih ya, kalau kita beriman ya bagus, tapi iman itu tanpa ada pengorbanan, tanpa ada perbuatan, itu tidak ada artinya. Ya begitu dah, makanya kita baca firman ini, semoga kita bisa mengontrol diri kita pribadi lepas pribadi dulu. Amin. Termasuk saya, soalnya Kak, saya kalau makan dalam belakangan ini kayaknya entah roh makan, entah roh rakus ada dalam diri saya. Makanya aku kadang-kadang sama temanku, doain deh aku bilang. Kenapa katanya? Aku kok sekarang rakus banget gitu. Sebenarnya kalau kita makin tua kan harus kontrol diri, kontrol makanan kan. Jadi harus taat sedikit gitu. Kalau nggak taat dengan makanan, dengan pola hidup tadi ya beriman pun percuma gitu. Jadi saya makanya dari dulu saya tembok Jericho ini ya benar, kalau kita ini aja kan 6 hari nggak rubuh, 7 hari berdoa terus sama Nabi, sama yang beriman semua kan, pastinya yang beriman semua yang dipanggil oleh Yosua. Jadi kita pun di sini kalau kita memang sudah beriman, jangan beriman aja deh, termasuk saya sendiri ya, begitu Jol. Iya. Ya benar itu Kak. Memang kita harus bisa menguasai diri Kak. Ya. Nah, ini berusaha, tapi memang kelemahan kita tuh diri Kak. Kalap mata, ya kalap mata, pantang melihat ya Kak ya, melihat makanan enak ya. Apalagi selama Lebaran kan. Wah, ya tetangga buat sayur, ngasih ini, semua bisa ku habisin gitu. Asik ya, semua bisa ku balap gitu. Jadi makanya ya itulah. Makanya ya kita harus tidak bisa beriman aja, harus selalu ditaat dengan pola hidup gitu aja. Amin. Udah dong. Benar. Kalau dapat yang enak kan kita nggak bisa tahan ya Kak. Apalagi gretong gratis ya. Makanya ya Kak Marina ini tahu nggak kalian? Dia di Medan itu kalau durian itu kerasa kenyang banget dia. Durian. Itu jadi pulang dari Medan kolesterol tinggi, tiap hari makan durian. Itu tadi, jadi kadang-kadang aku aduh imanku di mana sini gitu ya, kadang-kadang ya udahlah. Jadi mungkin karena manusia sudah berdosa katanya di Roma tadi ya benar, nggak salah. Cuman dosa itu bisa dikontrol lah supaya jangan terlalu banyak dosanya. Ya udah, makasih ya. Oke deh. Julie, saya gara-gara durian waktu pelayanan kemarin kan Kak Marina, disitulah tingkah laku sampai hamba Tuhan Pastor J pun, wow itu durian itu deh hantunya. Jadi ini rupanya tingkah laku masing-masing aslinya. Setelah ketemu durian ya, langsung kelihatan tabiat aslinya. Itu nggak kenal lagi kawan, nggak kenal lagi di samping. Ayo ini aku buka sana, buka sini, terus ke sana. Inilah tingkah laku kami, itulah aslinya.
Luar biasa. Uh, sebenarnya orang itu kelihatan aslinya kalau tadi tuh ya mungkin soal makanan. Yang kedua kalau dia lagi di jalan bawa kendaraan, entah motor, entah mobil, itu dan dia kelihatan sifat aslinya orang tuh. Kalau lihat, coba lihat naik kendaraan. Di Ya. situ kelihatan sifat aslinya orang biasanya entah kesenggol sedikit atau apa sedikit dengan orang ya. Itulah pokoknya biasanya di jalan tuh kadang-kadang tanpa sadar kan kita suka ngerasa egois. Bukan merasa tapi merasa benar gitu dan kita bilang oh ini orang yang salah. Tanpa sadar mulut tuh suka maki. Ya biasanya ketahuan Betul, sifat betul. aslinya orang itu situasi-situasi seperti itu sih. Tuh Ibu Desi kesindir lagi katanya. Bu Desi itu kesindir terus, padahal ya itu aslinya kita juga tanpa sadar tuh kayak gitu loh. Aduh, kita lagi bongkar-bongkar tembok. Ya benar, meruntuhkan tembok loh Bu. Iya. Meruntuhkan Ya tembok. benar nih. Punya Iya, tembok. meruntuhkan tembok. Itu tahu nggak? Saking makan durian rakusnya, nggak terasa lagi sudah kepanasan semuanya. Semuanya. Saking maruknya itulah tadi kan. Sudah lupa kalau ini baru selesai pelayanan. Iya, baru selesai pelayanan, tapi gitu makan durian, Dek. Aduh, ini benar-benar ini yang berkaki 4 keluar semua tinggal lakunya. Tahu nggak? Karena itu matang di pohon kan Ibu Eti, diambillah itu Bu, apa namanya? Itu Bu, sepatu bot. Pakai sepatu bot itu. Oh, diinjak, bukannya diinjak. Iya, diinjak Bu. Buset. Itulah. Saking supaya cepet-cepetnya. Takut gini Bu, kalau lama kan sedikit makan. Tapi siapa cepet kan jadi kenyang. Itu dia Bu yang dikejar. Aduh, dasar memang kita ini. Udah terlihat memang sifat asli kita itu kalau udah kayak gitu ya. Aduh, udah durian di depan mata kan besar-besar terus kuning ranget gitu apa enggak langsung hajar semua. Gitu. Ini nggak enak, lepas. Ini nggak enak. Jadi cari aja, karena durian tadi sudah diborong 2 keranjang besar, yang besar banget itu. Wow. Nah, itulah dia. Oke lah. Tuhan berkati luar biasa. Oke, baik Ibu-Ibu, kita sharingnya sudah selesai ya. Wah, ini siapa nih Kak Neti? Bapak ya? Ya, ini suami kakak deh. Ini Kak Marina. Salam Amang, gimana keadaan kesehatannya? Baik. Kurus deh sekarang ya Bang ya? Kurus ya sekarang? Kurusan kayaknya Bang? Sudah baik ya? Jadi jantungnya sudah kondisi normal sekarang? Belum sampai ke sana. Ini lagi proses penyembuhan paru dulu. Oh, penyembuhan paru. Oh, sampai ke paru ya? Iya. Paru-paru karena abang kami ini merokok deh, perokok berat. Oh, iya ya. Tapi kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan ya, Bang ya, bahwa segala sesuatu Tuhan itu Allah penyembuh ya, mukjizat Tuhan itu pasti nyata. Yang penting tadi kita tetap taat, kita setia dan percaya ya. Mungkin kita belum melihat tanda-tanda kita sebut, tapi percayalah ya. Ketika taat, setia, dan percaya itu terus ya, percaya dan kita imani tepat pada waktunya, Tuhan pasti akan sembuhkan abang pada waktunya. Ya, semangat ya, terus sama Kak Neti, pujian penyembahan gitu, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu-Ibu, kita semua akan selesai. Kak Bu Eti bisa doa tutup ya. Ya, mari Bu Eti, jangan lupa tembok-tembok kita, Yeriko kita tadi doakan itu, terutama yang durian nggak jadi. Ya. Luar biasa. Ya, sama suaminya Maaf, Neti juga. Ya, siapa namanya Bapak? Oh ya, Bapak. Ya, Pak Robinson, Bu. Robinson Sembiring. Oke. Robinson Meliala. Baik, mari kita berdoa Ibu-ibu sekalian. Terpujilah nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang ajaib, Bapa yang heran dan mulia. Kami mengucap syukur buat perempuan baca Alkitab yang Tuhan persatukan di dalam Zoom ini lewat pelayanan hamba-Mu Ibu Joli. Kami semua difasilitasi untuk bisa membangun iman, percaya, dan rohani kami semakin sehat, semakin kuat, semakin lagi memuji dan menyembah Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan.
Ini kami Bapa dengan segala apa adanya kami semua Tuhan. Kami banyak sekali menyimpan tembok-tembok yang masih terselubung di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami. Kami mau Tuhan, kami mau hidup kami semakin hari semakin sehat, roh kami semakin kuat, jiwa kami semakin tangguh di dalam berbagai macam keadaan. Kami tahu kami punya Bapa yang besar, Tuhan yang ajaib, yang meluluh lantakkan semua tembok-tembok tersebut. Dan kami imani Tuhan, saat kami memuji, saat kami menyembah, saat kami bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan, tembok tersebut telah runtuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit apapun yang sedang kami alami sampai saat ini, secara rohani maupun secara jasmani, semuanya telah dirontokkan di dalam nama Yesus. Runtuh sehancur-hancurnya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga membawa Bapak Robinson Meliala ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan kasih Tuhan, urapan Tuhan mengalir deras atas hamba-Mu ini. Mengangkat segala sakit penyakit di dalam tubuhnya, di dalam rohnya, di dalam jiwanya. Saat ini kami perkatakan kesembuhan Allah yang ajaib, yang heran dan mulia melekat atas hamba-Mu Bapak Robinson Meliala. Ampuni Tuhan, kalau masih ada tersimpan tembok-tembok yang menjulang tinggi, yang lebar, yang dalam, yang luas, yang masih dipelihara. Saat ini kami bersama wanita-wanita Allah menghancurkan, meruntuhkan, memusnahkannya di dalam nama Yesus. Berkat Ishak, Abraham, dan Yakub, berkat kesehatan, kekuatan turun atas Bapak Robinson. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Segala ikatan, segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat di udara yang ingin mengganggu kesehatan hamba-Mu ini, saat ini Engkau telah hancur, Engkau telah musnah di dalam nama Yesus. Keluar dari kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapa yang ajaib. Kami wanita-wanita-Mu akan beristirahat malam hari ini. Setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami sharing bersama. Biarlah sharing kami Tuhan memulihkan kehidupan kami, memulihkan jiwa kami, memulihkan roh kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bapak juga melawat setiap hamba-hamba Tuhan yang sedang malam hari ini, saat ini sedang mengalami sakit penyakit dimanapun mereka berada. Tuhan jemaat Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus memulihkan kami. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akhiri pembacaan firman Tuhan malam hari ini di dalam nama Yesus. Terpujilah Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati.